hari ini saya membagikan firman Tuhan 10 fakta ya yang jarang diketahui orang mengenai Ayub. Ya. Saya membagikan tentang Ayub karena saya juga lagi baca kitab Ayub ya. Dan saya membaca kitab Ayub dari terjemahan EPYH. Jadi ternyata terjemahan EPYH itu sangat membantu sekali untuk bisa memahami apa yang terjadi pada Ayub. Ya, jadi Bapak Ibu, banyak orang menganggap Ayub sebagai orang hebat atau seorang pemenang iman. Ya, saya sudah sering juga khotbah tentang Ayub, tapi hari ini saya percaya saudara juga akan diingatkan kembali ataupun mendapatkan sesuatu hal yang baru bagi saudara. Amin. Nah, jadi banyak orang itu berpikir ya bahwa Ayub itu sebagai orang hebat. Ya. Seorang pemenang iman. Hari ini saudara akan mendengar siapakah Ayub. Ayub ya sebagaimana kita mengingatnya, dia kehilangan, kalau kita mengatakan kehilangan segalanya ya bisa saja kehilangan segalanya. Dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan kekayaannya, dia kehilangan kesehatannya. Lalu dia duduk di atas tumpukan abu dan menggaruki kulitnya yang borokan dengan pecahan beling. Ya, beling atau beling? Ya, acak. Ya. Lantas apa yang dilakukan? Dia melakukan sambil dalam keadaan itu dia melakukan debat teologi dengan 3 orang temannya lulusan seminari. Teman Ayub itu adalah, kalau saudara baca di EPYH, mereka itu memberikan nasihat-nasihat yang baik. Baik nasihatnya. Tapi setiap mereka beri nasihat, Ayub menyangkalnya. Ayub melawan. Bahkan kalau saudara baca, Ayub itu adalah orang yang mengutuki dirinya supaya cepat mati. Maka menyesali hari kelahirannya. Itu Ayub. Nah, sebagai hasil dari hidup yang penuh dengan pengalaman buruk, banyak orang merasa diteguhkan dan kemudian mempercayai dusta-dusta ini. Dusta apa? Dusta yang diucapkan Ayub dalam kalimat-kalimatnya. Ingat, perkataan Ayub itu bukan perkataan firman Tuhan. Perkataan Ayub itu adalah perkataan yang diucapkannya didasarkan atas ketidakpemahamannya akan Tuhan. Memang orang terjebak dengan kata kalimat-kalimat awal, dia adalah orang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya. 4 sertifikat itu tidak menentukan pengenalan Ayub akan Tuhan. Dia memang jujur, dia saleh, takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Ya sebanyak orang juga seperti itu. Kita juga adalah orang yang seperti itu. Tetapi belum tentu kita mengenal Tuhan. Nah itu yang terjadi pada Ayub. Ya. Nah, apa 4 dusta ini yang sering kita baca, yang sering kali kita dengar? Yang pertama, kalimatnya adalah Allah memberi dan mengambil. Ya. Allah memberi, Allah mengambil. Kapan kita menggunakan kalimat itu? Pada saat khotbah kematian. Sering ya kan? Allah memberi, Allah mengambil. Mengutip kalimat itu terus-menerus, memakai itu. Padahal itu adalah kalimat yang Ayub ucapkan di dalam ketidakpengertiannya tentang Allah. Ya, Bapak Ibu, halo. Ya, jadi yang pertama, Allah memberi dan mengambil hal-hal baik seperti anak-anak kita, kesehatan atau pekerjaan kita. Itu yang dusta yang pertama. Dusta yang kedua adalah Allah menggunakan rasa sakit dan penyakit untuk menghukum atau mendisiplinkan kita. Itu yang orang pikir. Jadi orang dari mana konsep berpikir manusia yang mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang ada di balik setiap rasa sakit kita. Ini adalah rencana Tuhan. Dari mana? Dari cerita Ayub. Yang ketiga, Allah membuat saya mengalami saat sulit dengan cara apa? Dengan untuk mengajar saya kerendahan hati. Tidak ada orang yang sakit mengalami masa sulit jadi rendah hati. Gak ada. Jadi supaya saudara rendah hati, Bapak Ibu, sebaiknya saudara jangan hidup dalam keadaan yang enak. Saudara harus sulit saja. Terus menerus umur hidupmu supaya kau rendah hati terus. Mau? Kan gak mau. Ya kan? Makanya saya sering katakan itu, ya. Oh, penyakit ini membuat saya supaya saya lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berarti kamu seumur hidupmu aja sakit supaya kamu lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kamu sehat, kamu gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Gitu. Kan enggak kan? Nah, dusta yang keempat adalah Allah memperalat setan sebagai apa? Sebagai kayak anjing penjaga gitu yang gonggong menjaga ya.
ya kita punya anjing beberapa ya, untuk menjaga domba-domba tetap di kawanan. Jadi seolah-olah tuh Allah memperalat setan ya sebagai anjing yang untuk menjaga kita domba-domba supaya tetap menjadi kawanan. Nah itu bukan salah 4 dusta yang dipahami oleh banyak orang-orang tentang Ayub. Nah, saya ingin memberikan suatu perspektif yang berbeda tentang Ayub. Jadi Bapak Ibu, kitab Ayub itu bukan mengenai seorang yang hebat. Ya. Kitab Ayub bukan mengenai seorang hebat, tapi berbicara tentang seorang yang bercacat. Cacat apa? Cacat logika. Cacat cara pemahaman. Nah, Ayub yang diceritakan di kitab Ayub bukanlah seorang hamba Tuhan, tadi saya katakan, bukan seorang yang mengenal Tuhan seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Nah, ini akan mengubah konsep saudara, ini akan mengubah suatu pengertian saudara tentang Ayub. Tapi Ayub ini adalah seorang yang percaya tahyul, penuh dengan ketakutan, kemudian mengeluarkan kata-kata yang bukan main bodohnya gitu. Itu Ayub. Saudara baca aja dia. Nanti kita akan lihat beberapa ayat-ayat Alkitab. Kalau nggak sempat hari ini kita habiskan di minggu-minggu berikutnya. Nah, jadi kisah Ayub bukanlah kisah kemenangan Bapak Ibu. Kisah Ayub ini bukan kisah kemenangan iman manusia. Oke, dengar ini baik-baik. Kisah Ayub ini bukanlah kisah kemenangan iman manusia, tetapi cerita kebesaran kasih karunia Allah kepada manusia yang hidupnya hancur-hancuran. Jadi kalau kita baca Ayub bukan cerita wah iman Ayub luar biasa, bukan. Tapi kalau kita baca Ayub cerita tentang betapa Tuhan mengasihi manusia. Ya, betapa Tuhan mengasihi kehidupan manusia. Dan bahkan kalau kita baca dalam seluruh Alkitab tidak hanya cerita Ayub, kita akan menemukan Bapak Ibu, itu bukan cerita tentang kemenangan-kemenangan iman orang, tapi cerita tentang bagaimana Tuhan sangat mengasihi manusia. Bukan cerita tentang kehebatan Sakius naik pohon, tapi menceritakan tentang kasih karunia Yesus untuk mau menerima mau menumpang di rumah Sakius. Bukan cerita tentang seorang perempuan Samaria yang menjadi seorang penginjil, memenangkan satu kota Samaria. Bukan, tetapi cerita tentang bagaimana kasih karunia Tuhan terhadap perempuan Samaria ini. Itu kalau kita mau pahami tentang cerita di Alkitab. Amin. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan, tapi Ayub adalah orang benar. Betul, dia adalah orang benar. Tapi engkau sebagai orang benar belum tentu engkau memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Tapi satu hal juga yang harus kita catat, Ayub memang orang benar. Tetapi satu bagian juga kita harus pahami, Ayub adalah seorang yang penuh dengan kebenaran diri sendiri. Kan banyak kita seperti itu. Wah, kita sudah ditebus, sudah diampuni Tuhan, tapi kita penuh dengan kebenaran diri sendiri, penuh dengan argumen-argumen sendiri, penuh dengan logika kita sendiri, walaupun logika itu adalah logika yang cacat gitu. Ya. Jadi sebetulnya Ayub ini sejatinya dia bukanlah seorang yang percaya sebagaimana yang kita lihat di dalam cerita-cerita berikutnya. Nah, memang saya tidak sedang menjelek-jelekan Ayub, ya. Saya tidak sedang menjelek-jelekan Ayub, tapi melalui cerita ini, ya, kita akan melihat bahwa kita akan takjub pada beberapa hal yang luar biasa yang Tuhan sampaikan mengenai seorang Ayub yang notabene-nya adalah orang yang tidak sempurna, sama juga seperti kita. Betul Bapak Ibu? Tapi sebelum kita sampai pada hal tersebut Bapak Ibu, ada baiknya kita mengerti siapakah Ayub. Ya, kita lihat ada 10 fakta yang jarang kita ketahui mengenai Ayub. Betul Bapak Ibu? Ya. Ayub yang pertama adalah Ayub adalah orang yang percaya tahyul, seperti halnya orang agamawi lainnya. Ayub percaya pada karma. Nah itu dia. Tahyul, percaya pada karma. Saya bilang kemarin sama teman-teman, seandainya berlaku
apabila orang berbohong pada pemuka agama, langsung menemukan ajab seketika. Waduh, banyak yang sudah kena ajab nih orang-orang nih. Karena aku pemuka agama, aku bilang, "Kau pendeta." Ya kan? Ini karena maksudnya kita lagi ngobrol-ngobrol sama staff, teman-teman staff di Pak, pulang izin duluan gitu kan. Mau ini alasannya apa-apa gitu kan. Padahal alasan itu hanya dibuat-buat. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh saya bilang, banyak kalian nih, karena hukum semuanya oleh kalian nih, banyak yang bohong sama aku bilang. Ya. Tapi puji Tuhan, untung tidak seperti itu. Tapi Pak, TG. Di mana? Atau aku bilang, yang ajab seketika ada di TV katanya. Film-film itu ya. Oh, gitu kisah gitu. Ada apa katanya di TV katanya. Di film-film itu yang apa kubur apa tuh? Siksa kubur. Ajab seketika. Aduh, rame juga ya. Jadi seperti itu. Nah, apa karma yang dipercaya Ayub? Ayub memegang prinsip tabur tuai. Jika anak-anaknya berpesta berhari-hari, ia akan bawa persembahan. Itu kalau sudah baca di awal-awal, kita akan lihat nanti. Coba di Ayub 1 ayat 5. Debet itu apa? Debet itu pemasukan apa pengeluaran ya? Debet. Hah? Penerimaan lah. Pemasukan berarti. Kredit pengeluaran ya. Ya, setiap kali apabila hari-hari pesta yang telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban. Nah, tadi ini saya katakan tadi ya, Bapak Ibu, bahwa Ayub mempercayai tahyul. Jikalau anaknya berpesta berhari-hari, ia akan membawa persembahan. Jadi dia tuh takut, Bapak Ibu. Nah, bangunlah Ayub lalu persembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Mungkin anakku sudah berbuat dosa. Dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Bayangkan, perhatikan. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Ya. Itu yang dikatakan. Jadi semacam transaksi, ada penerimaan, ada pengeluaran, debit, kredit. Oke. Yang kedua, dusta Ayub itu adalah orang yang sadar dosa. Yang pertama tadi, Ayub itu adalah orang yang percaya tahyul, mempercayai karma. Oke. Memang ada hukum tabur tuai, memang betul, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengenal Bapa yang baik, dia bukanlah Bapa yang menghukum. Dia bukan Bapa yang memberi lalu mengambil. Kalau kita kasih kepada anak kita, Bapak Ibu, ya kita kasih aja buat dia. Ya kita kalau kita mengambil sesuatu dari anak kita, ya saya rasa itu bukan Bapa yang baik. Kalau kita kasih, ya kasih aja nih buat kamu. Saya kasih barang-barang buat kamu, ini sepatu buat kamu, ini celana buat kamu. Buat kamu aja, ya kan? Ya dikasih aja, sudah, jangan diambil-ambil lagi. Ya, jadi kita pikir Ayub itu seperti Tuhan itu seperti kita, yang kita bisa memberi lalu mengambil. Tapi Tuhan tidak. Kalau Tuhan seperti kita, ya dia bukan Tuhan. Ya kita yang harus seperti Tuhan. Tuhan tidak memberi lalu Tuhan bukan yang memberi lalu mengambil lagi, tidak. Oke Bapak Ibu. Nah tapi kita pikir bahwa ketika kita berpikir bahwa Tuhan Allah yang memberi, Allah yang mengambil, itu betapa jahatnya Tuhan. Nah yang kedua tadi Bapak Ibu, Ayub adalah orang yang sadar akan dosa. Ya, jadi Ayub bukan sadar akan dosa pribadinya, karena Ayub adalah orang baik yang selalu membersihkan hidupnya dari dosa. Tapi dia memperlakukan dosa seperti seperti saudara tahu kryptonite, batu krypton, ya. Coba kita buka ayatnya di dalam Ayub 31. Yang dimana kalau batu itu mengenai dirinya, ya, batu itu akan berdampak membuat dia menjadi lemah. Nah itu kryptonite. Ayub 31 ayat 11 sampai 12.
Kitab Ayub pasal 31 ayat 11 sampai 12. Karena hal itu adalah perbuatan sebetul. Taruh dulu ya. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Nah, jadi dia mempercayai bahwa sadar akan perbuatannya, jadi dia berpikir bahwa perbuatannya itu yang membuat dia mencelakai hidupnya. Seperti itu. Ya Bapak Ibu. Nah, kita harus menjadi orang yang melepaskan cara berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah semacam kayak hukuman Tuhan. Tuhan tidak menghukum kita. Jadi dia tuh memang segala sesuatu itu konsekuensi hidup. Tetapi dusta yang dipahami oleh banyak orang adalah ketika konsekuensi itu terjadi, orang berpikir bahwa ini adalah Tuhan yang berbuat. Tuhan yang melakukannya. Padahal itu adalah konsekuensi hidup. Tapi jangan meletakkan Tuhan di balik semua perbuatan yang terjadi pada diri kita. Maksudnya, jangan meletakkan Tuhan di balik semua perbuatan buruk yang terjadi pada diri kita. Ya. Jadi Ayub sangat takut terhadap dosa dan memikirkannya terus-menerus. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Kalau kita baca dalam kitab Ayub ini, pasal 31 ini, itu yang terjadi. Dia tuh terus memikirkan dosa. Dia harus sadar dosa. Sadar dirinya berdosa. Saya berulang-ulang mengatakan pada saudara, manusia itu tidak usah disadarkan akan dosanya. Dia pasti tahu bahwa dia berdosa. Tapi apa yang perlu kita sadarkan? Manusia itu harus disadarkan bahwa dirinya sudah dibenarkan. Tidak perlu dikasih tahu bahwa kamu orang berdosa, kamu dosa begini. Enggak usah perlu. Kasih tahu dia bahwa Tuhan sudah mengampuni kamu. Tuhan sudah membenarkan kamu. Kamu sudah dikuduskan. Darah Yesus menguduskan. Darah Yesus mengampuni segala dosamu. Kasih tahu perbuatan Tuhan, jangan kasih tahu perbuatan kita. Amin. Nah, Ayub itu adalah orang yang penuh dengan ketakutan. Kita lihat Ayub pasal 31 ayat 23. Yang ketiga, Ayub adalah orang yang penuh dengan ketakutan. Ayub 31 ayat 23. Karena celaka yang daripada Allah menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap keluhurannya. Ayub merasa tidak aman dan terikat oleh rasa takut. Itu yang terjadi. Ayub mungkin adalah semacam seperti klien terbaik, seperti seorang agent asuransi, karena ia memiliki ketakutan yang besar pada celaka. Nah, itu seperti itu Ayub. Karena apa dia katakan? Karena celaka yang daripada Allah menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap keluhurannya. Jadi Ayub saat hal buruk terjadi, ia berkata, karena ketakutan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Di pasal 3 ayat yang ke-25. Pasal 3 ayat 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayat 26-nya, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Oke, Bapak Ibu. Dalam ayat-ayatnya gitu, coba saya lihat dulu. Dikatakan, apa yang kutakutkan justru itulah yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan justru itulah yang kualami. Aku tidak hidup bermalas-malas, aku seenaknya atau menyanyiakan waktu, tetapi kesulitan menimpa aku. Jadi, seperti firman Tuhan katakan bahwa menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi sebagaimana firman Tuhan juga mengatakan bahwa apa yang kutakutkan justru yang menimpa aku, apa yang kucemaskan justru itulah yang kualami. Jadi karena Ayub itu adalah orang yang takut, cemas, maka apa yang dia takutkan, apa yang dia cemaskan itulah yang terus terjadi pada dirinya. Pelajaran apa yang kita bisa pelajari daripada ayat ini yang diucapkan oleh Ayub ini? Adalah pelajaran bahwa jangan pernah berpikir hal buruk tentang hidupmu. Jangan pernah berkata-kata yang
jelek tentang hidupmu. Kadang-kadang saya dengar orang-orang yang punya alasan, berbagai macam alasan. Aduh, dia sanggup deh aku. Anak bepelek kahangku, misalnya. Nggak usahlah kamu omongkan bahwa anak bepelek kahangmu. Kadang-kadang kalau dalam kejengkelan terjadilah seperti yang kau katakan, bepelek kahangmu, gitu kan. Kadang-kadang tuh anak pikiran itu. Banyak orang yang berbagai macam alasan, ya, untuk ya berbohong dan berbagai macam alasan untuk supaya dia bisa terlepas daripada hal-hal yang melelahkan bagi hidupnya. Nah, padahal Bapak Ibu itu sangat berbahaya. Ya. Ini yang kita bisa pelajari dari Ayub. Jangan membiasakan diri kita untuk berkata-kata sesuatu yang tidak seperti itu. Ya. Jangan membiasakan diri. Jadi, jangan hidup dalam ketakutan, jangan hidup dalam kecemasan. Ingat baik-baik, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu adalah sama seperti iman. Sama-sama apa? Sama-sama mempercayai sesuatu yang belum terjadi. Ya kan? Takut, khawatir, cemas, sama saja. Itu sama dengan iman. Bisa disejajarkan dengan iman. Kenapa bisa disejajarkan? Karena sama-sama mempercayai sesuatu yang belum terjadi. Betul, Bapak Ibu? Nah, oleh sebab itu, jangan kita takut, tapi boleh kita beriman. Jangan menyimpan suatu perkara-perkara yang kalau itu, ya saya tidak memungkiri hal itu bisa muncul dalam diri kita. Betul, saya juga bisa alami. Tapi karena kita sudah mengerti firman, kita selalu segera menepisnya. Tapi Ayub tidak, dia tidak menepis itu. Dia justru apa yang dia lakukan? Dia justru datang kepada Tuhan setiap kali anaknya berpesta, dia memberikan persembahan dan memberikan persembahan. Itu menunjukkan bahwa Ayub masih berpikir bahwa Tuhan ini bukan Tuhan yang baik, bukan Allah yang baik, bukan Bapa yang baik, tapi Bapa yang jahat, yang menghukum, yang menindas, yang memberikan hal yang buruk. Dan seperti apa yang dia takutkan, seperti yang dia cemaskan, terjadilah pada hidupnya. Dia kehilangan segalanya, kehilangan keluarganya, kehilangan kekayaannya, ya kehilangan kesehatannya. Itu yang terjadi pada Ayub. Nah, jadi yang keempat adalah Ayub mengasihi diri sendiri. Kalau kita baca kitab Ayub, kita akan mendapatkan kesan kuat. Kesan apa? Kesan berkata, celakalah aku. Nah, ini juga salah satu Bapak Ibu, suatu kalimat perkataan firman Tuhan perkataan kita yang harus kita jaga tentang celakalah aku. Jangan sampai berpikir tentang celaka hidup kita. Walaupun, perhatikan, walaupun dia memang sedang mengalami keadaan tidak baik, tetapi dia sangat terfokus pada kesengsaraannya, pada celakanya. Dan apa yang terjadi? Dan dia mengeluh tentang keadaannya. Bahkan sampai ke titik dia merengek-rengek tentang keadaan. Kalau kita baca Bapak Ibu kitab Ayub, ya mungkin hari ini saya juga sampaikan, di pasal terakhir, Ayub itu adalah orang dia menyesali seluruh perkataannya. Dia mencabut semua perkataannya. Itu yang terjadi pada Ayub. Jadi ini yang orang tidak pahami, orang hanya baca di bagian awal kalimat-kalimat Ayub dan memasangkannya. Ya kalau compare itu membandingkan ya. Ya memasangkan kehidupannya. Ya. Apa yang dikatakan? Oh, ini cocok nih ke saya. Allah memberi, Allah mengambil, nggak apa-apalah. Ayub juga mengalami, Allah memberi, Allah mengambil. Ya. Padahal itu tidak mengerti. Seharusnya apa yang kita pikirkan? Wah, bukan itu. Allah adalah Allah yang memberi. Allah tidak mengambil. Aku percaya Tuhan akan memberikan kepadaku. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Ayub itu terfokus kepada kehidupannya, mengeluh, merengek. Di Ayub pasal 10 ayat 1. Ayub pasal 10 ayat yang ke-1. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Nah itu. Saudara perhatikan, Ayub mengasihani diri sendiri. Dia katakan, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Dan mengeluhlah Ayub. Coba saudara baca, coba saudara perhatikan. Orang yang seperti ini mau jadi teladan bagi hidupmu? Ya, Bapak Ibu.
Jadi Ayub bukanlah suatu contoh keteladanan dalam kehidupan kita. Jikalau Ayub bisa melewati masa-masa krisis, bukan karena Ayub hebat, tetapi karena Tuhan hebat. Itu yang harus saudara catat. Bukan karena dia hebat, tetapi karena Tuhan hebat, karena Tuhan mengasihi kita, mengasihi Ayub. Sama dengan diri kita, kalau kita bisa berhasil melewati setiap pergumulan hidup kita, bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan yang hebat. Jadi yang muncul itu bukan Ayub, yang muncul itu bukan kita, tapi Yesus yang muncul, Tuhan yang muncul. Itu yang saudara harus perhatikan, Bapak Ibu. Dan yang kelima, Ayub membiarkan kepahitan berakar dalam hatinya. Kepahitan adalah pembunuh kasih karunia. Saya ulang lagi, kepahitan adalah pembunuh kasih karunia Tuhan. Tapi Ayub membiarkan rumput liar, ya, seperti rumput liar yang terus, saudara tahu tingen, ya. Nah itu kan sangat susah sekali menghancurkannya. Nah jadi kepahitan itu seperti rumput tadi yang menghancurkan, merusak taman-taman. Kita punya kebun atau kita punya tanah lahan, kita mau tanam sesuatu sayur atau tapi dia muncul. Urut tingen itu, rumput tingen apa? Ilalang ya? Apa sih? Ya. Itu kan akarnya menjalar di bawah sana, kita potong, kita ronda, kita tetap aja bisa bertumbuh begitu. Dia merusak. Nah seperti itulah ya terjadi. Jadi Ayub itu adalah orang yang membiarkan kepahitan berakar dalam hatinya. Itu yang terjadi pada Ayub. Jadi kepahitan adalah pembunuh kasih karunia Tuhan. Jangan membiarkan kepahitan itu dalam kehidupan kita, karena dia itu seperti rumput liar, seperti tingen tadi yang saya katakan, rumput tingen tadi, dia akan merusak taman hati kita. Seperti itu. Ayub pasal 7 ayat yang ke-11. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Biarkan aku menyatakan kesusahan batinku, izinkan aku mengatakan secara bebas kepahitan jiwaku. Itu dalam terjemahan EPIH. Jadi, saudara bisa perhatikan Bapak Ibu, dalam terjemahan New King James Version berkata seperti ini. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku, aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, dan aku akan mengeluhkan kepahitan jiwaku. Jelas Ayub adalah orang yang kepahitan. Oke? Nah, yang keenam lagi. Ayub orang yang penuh dengan kebenaran diri, Bapak Ibu. Dia penuh dengan kebenaran diri sendiri. Keyakinan Ayub bukan pada Tuhan, tetapi kepada perilaku baiknya sendiri. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa Ayub ini adalah orang yang penuh dengan kebenaran diri sendiri. Dia bukannya yakin akan Tuhan, kepada perbuatan Tuhan, tetapi dia yakin akan perbuatannya sendiri. Pasal 13 ayat 13 ayat yang 23. Saudara akan temukan banyak hal sebetulnya dalam kitab ini, dalam setiap ayat-ayat yang diucapkan oleh Ayub. Bagaimana kita bisa melihat, oh Ayub orangnya seperti ini, oh Ayub orangnya seperti ini. Ini 10 saja yang disampaikan Bapak Ibu. Di situ dikatakan, berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepada pelanggaran dan dosaku itu. Jadi Ayub berkata, katakan kepadaku, apa kesalahan yang telah kulakukan, tunjukkanlah dosaku kepadaku. Kan kalimat itu adalah kalimat kayak supaya mempertanyakan, apa sih dosaku Tuhan? Kebenaran diri sendiri. Nah kita seringkali seperti itu. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Apa sih salahku Tuhan? Kenapa aku harus mendapatkan bencana ini? Kenapa aku harus mendapat sakit penyakit ini? Nah itu adalah kalimat-kalimat yang sebetulnya didasarkan kita berpikir bahwa kita ini benar. Berpikir bahwa kita ini kayak orang sudah semacam ya benar, sudah melakukan yang terbaik semuanya, sudah melayani, kita berpikir. Dulu saya seperti itu. Kenapa saya sakit? Kenapa istriku sakit? Apakah tidak kurang semua pengorbanan yang sudah saya lakukan Tuhan? Apakah kurang semua bayar harga yang sudah saya lakukan Tuhan? Saya pernah sempat berpikir seperti itu, tetapi saya menarik semua hal-hal seperti itu. Dan saya hanya bersyukur Tuhan, terima kasih untuk semua yang saya alami. Amin. Salah satu lagu tadi adalah lagu yang saya alami, saya dapatkan
Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Masa-masa waktu saya diponis dokter kena serangan jantung dulu. Ya, puji Tuhan, sembuh. Oke. Nah jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan, betapa besar kesalahan dan dosaku. Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku. Nah, seperti orang Farisi, Bapak Ibu, yang geram, yang marah. Ya. Jadi demikian juga Ayub. Ya, dia apa yang dia lakukan? Apa yang Ayub lakukan? Dia berjalan berdasarkan kebenaran diri sendiri, berdasarkan perbuatan yang tidak tercela. Seperti orang Farisi yang sama yang bertemu dengan Yesus, yang berjalan dengan kebenaran diri mereka sendiri. Mereka tahu firman tapi mereka tidak melakukannya. Mereka berpikir mereka benar. Saya pernah bertanya kepada saudara, kenapa kepada siapa Tuhan Yesus Kristus marah kalau dalam Alkitab? Kepada siapa? Kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat. Bukan kepada para pendosa. Ya kenapa Yesus marah kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Kenapa? Karena mereka adalah orang yang hidup di dalam konsep kebenaran diri sendiri. Mereka berpikir mereka benar. Mereka tahu firman Tuhan, mereka benar. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang sudah melakukan tahu hukum semuanya. Nah makanya Yesus marah sama mereka. Dan bahkan kalimat-kalimat kayak ular beludak itu muncul kepada mereka. Kalian seperti kubur yang dilabur putih katanya, tetapi dalamnya isinya adalah tulang belulang. Itu Yesus katakan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Iya kan? Coba saudara pergi ke Pal 2,5 sana. Itu Pal 2,5 lah yang spektakuler ya. Kuburan, wah bagus rumah. Bisa lebih bagus rumah kuburan daripada rumah. Betul nggak? Itu di Pal 2,5. Ibu pernah lihat nggak? Di kilometer 2,5 ya. Iya. Di depan itu, keren-keren. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Tuhan tuh marah sama siapa? Sama orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka seperti itu. Tapi kepada orang berdosa dia justru penuh dengan kasih. Jadi dalam Ayub, coba kita buka ayat 31 ayat 6. Ayat 31 ayat 6 ya. Jadi Ayub itu merasa dirinya benar karena dia pikir bahwa dia adalah orang yang perbuatannya tidak bercela. Ayub 31 ayat yang ke-6. Yuk kita baca. Apa dikatakan situ? 1, 2, 3. Biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Seperti itu. Jadi dia berpikir bahwa dia tuh tidak bersalah. Nah, jadi dia hidup berdiri atas dasar kebenaran diri sendiri. Nah, sikap percaya pada diri sendiri membuat Ayub semacam kayak menegakkan cara berpikir dengan mentalitas korban. Aku benar, tetapi kenapa aku mengalami gini? Jadi semacam kayak korban gitu. Itu yang dialami oleh Ayub. Nah, itu juga yang pernah saya alami. Saya bertanya kepada Tuhan tentang apa yang terjadi pada diri saya. Dan akhirnya saya menyadari bahwa bukan seperti itu cara berpikirnya. Di ayat yang ke pasal 13, kita mau lihat di bagian ini bagaimana Ayub adalah orang yang penuh dengan kebenaran diri sendiri. Ini ayatnya cukup banyak. Di Ayub pasal 13 ayat 18 sampai 19. Ketahuilah bahwa aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Jadi dia katakan, aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar. Siapa yang mau bersengketa dengan aku? Perasaan benar diri Ayub bahkan sedemikian kuat sehingga bisa membungkam, menutup mulut 3 orang sahabatnya. Dan juga dia katakan bahwa orang yang juga penuh kebenaran diri yang datang menghibur dia. Jadi saudara perhatikan, maka ketiga orang itu menghentikan sanggahannya. Mereka menghentikan semua sanggahan, menghentikan semua pendapat-pendapatnya terhadap Ayub. Karena Ayub menganggap dirinya benar. Dan mereka tuh kasih kepada Ayub supaya supaya jangan seperti itulah, jangan ngomong seperti itu. Ya.
Tapi Ayub tetap bersikeras. Coba kita lihat Ayub 32, pasal 32 ayat 1. Bagaimana mereka menghentikan semua ucapannya. Judul perikopnya, Elihu merasa juga berhak untuk mengemukakan pendapat. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Oh, belum muncul. Ayub 32 ayat 1. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Katakan amin. Amin. Jadi sudah perhatikan, sudah tahu kan hari ini bahwa Ayub itu adalah orang yang berjalan dengan kebenaran diri sendiri. Dia adalah orang yang sadarkan dosa. Dia penuh dengan konsep berpikir tentang karma. Oke. Jadi saudara bisa perhatikan. Coba lihat ayat ini aja. Dari ayat ini aja kita jarang tahu. Jarang dikasih tahu tentang cerita Ayub. Bagaimana dia adalah orang yang menganggap dirinya benar. Jadi Ayub bukan suatu teladan iman yang perlu kita pelajari. Jikalaupun dia hari ini bisa bisa keluar, kalau dalam cerita Alkitab ini, kalau dia bisa keluar dari masalahnya, itu bukan, saya lagi katakan, itu bukan karena dia hebat, tetapi karena Tuhan hebat. Jikalau Ayub seorang yang disebut sebagai pahlawan iman, seharusnya namanya muncul di dalam Ibrani pasal 11. Saya ulang, jikalau Ayub itu disebut sebagai seorang pahlawan iman, seharusnya namanya muncul di Ibrani pasal 11. Ya kan? Pahlawan-pahlawan iman, tidak ada nama Ayub. Justru siapa yang muncul di sana pahlawan iman? Siapa namanya itu? Yang di tembok Jericho itu? Rahab. Justru Rahab. Padahal apa? Pengkhianat bangsanya, tapi disebut sebagai pahlawan iman. Iya kan? Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi kita bisa memahami hal ini. Ya. Jadi selanjutnya kita akan lanjut lagi minggu depan. Ya, sampai sini saja. Sampai yang ke-6, Ayub adalah orang yang penuh dengan kebenaran diri sendiri. Minggu depan kita akan lanjut 3 poin. Ya. Jangan enggak datang minggu depan. Ya, kita akan lanjut 4 poin lagi. Yang ke-7, 8, 9, 10. Sampai berapa tadi? Sampai yang ke sorry. Betul? Sampai 6 ya? Oke. Mari kita berdoa. Tapi nggak apa-apa, saya tutup dengan ayat ini. Minggu depan lagi saya juga akan tutup dengan ayat ini. Kita buka di Ayub pasal 42. Ayat yang pertama. Supaya sudah tahu endingnya, ceritanya. Ayat pertama. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ini Ayub pasal terakhir. Ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini Ayub udah mulai waras nih. Ya. Judulnya Ayub mencabut perkataan dan menyesalkan diri. Firman-Mu siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, perhatikan kalimat ini. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Dia mengaku bahwa dia tanpa pengertian. Jujur, saleh, benar, takut Allah, tapi tanpa pemahaman pengertian yang benar tentang Bapa yang baik. Itu Ayub. Dalam terjemahan EPYH-nya, engkau bertanya siapakah orang yang demikian bodohnya sehingga ia tidak mau mengakui segala sesuatu tentang Allah dengan mengucapkan kata-kata yang tidak berpengetahuan. Akulah orangnya. Ayat EPYH-nya. Aku telah berbuat lancang karena aku telah membicarakan perkara-perkara yang tidak kuketahui dan tidak kupahami. Perkara-perkara yang terlalu ajaib bagiku. Ayat 4, saya baca EPYH-nya saja. Engkau berfirman, ya, bersiap-siaplah untuk membela dirimu. Aku akan bertanya dan engkau harus menjawab.
Namun kini aku berkata, aku telah mendengar tentang engkau dari orang lain. Tetapi sekarang aku sendiri telah melihat dan memandang engkau. Namun karena itu aku membenci diriku dan aku duduk dalam debu serta abu sambil menyesali segala perkataanku. Jadi ternyata Ayub itu selama ini, ayat 5 dia katakan, ayat 5-nya, aku telah mendengar tentang engkau dari orang lain. Tetapi aku sendiri sekarang telah dikatakan? Tetapi sekarang aku sendiri telah melihat dan memandang engkau. Ayat yang ke-5. Jadi Bapak Ibu, hari ini pesan Tuhan di terakhir ini saya mau katakan, jangan cuma dengar tentang Tuhan, pengalaman akan Tuhan hanya dari orang lain. Tetapi biarlah engkau sendiri yang mengalami Tuhan, yang mengerti tentang Tuhan, yang memahami tentang Tuhan. Sehingga tidak hanya kata orang. Bukan, tetapi ya betul saya mendapatkan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.